لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Kita masih membahas dalam metode ataupun uslub dalam pengajaran. Kita telah membahas yaitu di mana di antara metode pengajaran yang telah kita bahas yaitu tahayyu'ah al-muta'allim liistiqbalil ilm, yaitu menyiapkan murid untuk bisa menerima pelajaran. Yang kedua yang telah kita pelajari yaitu al-ittisalus sam'i wal basari bainal muallim wal muta'allim, adanya kontak pendengaran dan penglihatan antara guru dan murid. Yang ketiga adalah uslubul amali fit ta'bir, yaitu dengan cara pembelajaran diikuti dengan praktek. Kemudian juga yang telah kita pelajari ardul maddatil ilmiyati bi uslubin yunasibul aqli talibi wa fahmihi, yaitu memberikan penjelasan kepada murid dengan penjelasan yang disesuaikan dengan daya nalar mereka. Yang kelima yang telah kita pelajari yaitu uslubul al muhawarati wal iqna'i al-aql, yaitu dengan cara diskusi, dengan cara tukar pikiran, dengan cara interaktif antara guru dan murid, ya, dan untuk sehingga kita bisa meyakinkan mereka, sehingga jika ada hal-hal yang membuatnya masih ada kendala, ada ganjalan-ganjalan, dengan cara tanya jawab, dengan cara interaktif diskusi, itu bisa lebih menguatkan ilmu yang diberikan, yang diajarkan kepada seorang guru. Kemudian ikhwah, kita masih dalam metode yang kelima, yaitu dengan cara pembelajaran, dengan cara menceritakan kepada mereka kisah-kisah, tentang kisah-kisah. Ya, apakah kisah-kisah orang para nabi-nabi terdahulu atau kisah orang-orang soleh
atau mungkin kisah pengalaman, ya, atau mungkin kisah kita sendiri, pengalaman kita sendiri yang bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi murid-murid kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana Al-Qur'an banyak menyebutkan kisah-kisah, ya, banyak menyebutkan kisah-kisah. Dan apabila Al-Qur'an menyebutkan kisah-kisah, tentunya bukan hanya sekedar menceritakan kisah, tapi juga di dalamnya terdapat unsur-unsur mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga terdapat hukum-hukum fikih yang bisa kita istimbat, yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika beliau mencantumkan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu mandi, ya, di mana ini merupakan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah Nabi Musa yang beliau tidak suka mandi bareng dengan kaumnya, dikarenakan kaumnya mandi tidak tutup aurat. Sementara Nabi Musa dia suka mandi sendiri, ya, mandi sendiri, tidak bareng dengan kaumnya, sehingga kaumnya menuduh Nabi Musa nggak mau mandi bareng dikarenakan dia ada penyakit buah testisnya itu besar. Sakit apa ya? Hernia mungkin namanya. Demikian ikhwah. Hingga suatu hari ketika Nabi Musa alaihissalam mandi sendirian tanpa pakaian, ya, dia meletakkan pakaiannya di batu. Ketika dia mau berpakaian, ternyata batu ini lari membawa pakaiannya. Dan karena Nabi Musa membutuhkan pakaian untuk menutup auratnya, akhirnya dikejarnya batu. Batu itu berlari membawa Nabi Musa, membawa pakaian Nabi Musa. Dia larinya di hadapan Bani Israel. Demikian ikhwah. Sehingga Bani Israel melihat ternyata Nabi Musa alaihissalam sehat-sehat aja, tidak sebagaimana yang mereka sangka-sangkakan. Setelah dapat batunya, ya, Nabi Musa mengambil pakaiannya dan dia pun memukul batu tersebut sampai berbekas. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah mengambil sebuah istimbat, bolehnya mandi tanpa busana kalau memang tertutup dari pandangan mata orang lain. Demikian ikhwah. Ya, tidak ada di sana orang lain yang bisa melihat aurat kita. Silakan mandi tanpa busana. Demikian ikhwah. Ya, seperti kita mandi di rumah, di rumah kita, di kamar mandi kita tertutup rapat, tidak ada seorang pun yang bisa melihat, pintu dikunci dari dalam misalnya, maka dibolehkan, ya, mandi tanpa busana. Itu fikih, ya, fikih yang diambil oleh Imam Al-Bukhari. Diambil itu dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, di sini penulis menyebutkan salah satu kisah, itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, di mana ketika Nabi Yusuf alaihissalam mencari benda yang hilang milik raja, ya, dan didapatilah benda yang hilang tersebut di unta, di kumpulan barang-barang yang dibawa oleh adiknya Bunyamin, dan seterusnya sebagaimana telah kita kisahkan di kajian yang lalu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kisah-kisah seperti ini ikhwah itu umumnya orang suka. Umumnya orang-orang suka dengan kisah-kisah seperti ini. Di samping dia bisa sebagai hiburan, ya, bisa juga ambil pelajaran dan juga bisa dijadikan sebagai istinbat hukum. Demikian ikhwah. Ya, selama kisah itu berasal dari dalil yang dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, kita juga sudah bacakan bagaimana Rasulullah SAW memberikan, menguatkan akidah Khabbab bin Arad yang waktu itu beliau mulai mengeluh, ya, mengeluh. Tapi Rasulullah SAW
menceritakan bagaimana cobaan orang-orang yang terdahulu demi mempertahankan akidah mereka, mereka rela mati. Sehingga Khabbab bin Arat mendengar kisah itu menjadi dia semakin kuat dan semakin tebal kesabarannya menghadapi cobaan di saat dia masuk dalam Islam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Fahadil kisah allati saqaha Rasulullah fiha min al-hukmi wal ibari la ya'lamuha illa man a'taha haqqaha min at-ta'ammul. Kisah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kisah yang bagaimana orang dahulu mempertahankan akidahnya, badannya ditanam, tinggal kepalanya dan kepalanya pun digergaji terbelah dua, namun hal itu tidak membuat mereka murtad dari agamanya, dari keimanannya, ya. Ini terdapat istimbat hukum. Di situ bisa terdapat hukum, terdapat hikmah, ada pelajaran yang tentunya tidak diketahui kecuali orang-orang yang memang mampu untuk memperhatikan dan untuk meneliti kisah ini. Fa fiha annal ibtila bit ta'dzibi wa ghairihi li ahli tauhid sunnatun madiyah. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya adanya ancaman bala ataupun siksaan, ya, siksaan dan lain-lainnya itu merupakan satu hal yang sudah begitulah dialami oleh orang-orang yang bertauhid terdahulu, dan itu sampai sekarang, ya, masih ada. Sekarang ini malah lebih mendingan, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita sebagai kaum muslimin di Indonesia ini kita menyatakan Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada seorang pun yang menentang kita dan tak ada seorang pun yang mengancam kita, apalagi sampai membunuh kita. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa fiha thabatu man kana qablakum sabata wa fiha thabatun man kana qablana al haqqi la yasuddu an dinihi syai'un walau kana thamanu hayatuhu. Dan dari hadis yang diceritakan, kisah yang diceritakan Rasulullah itu juga menunjukkan bagaimana orang terdahulu itu benar-benar mantap, kokoh pijakannya di atas yang benar, ya, tidak mereka berpaling dari agamanya walaupun harus menyabung nyawanya. Wa fiha ikhbaru bil ghaibi indama akhbaru an zuhuri hadzal din. Bahwasanya hadis ini juga menceritakan kepada kita bahwasanya tentang yang akan datang. Karena Rasulullah katakan, demi Allah tidak bahwasanya agama ini akan sempurna, akan tersebar ke seluruh seantero alam, ya. Sampai-sampai nanti orang yang berjalan berkendaraan dari Son'a dan Hadrul Maut itu merasa aman, tidak ada takut begal, tidak ada takut perampok. Yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kambing pun tidak lagi takut dengan serigala yang memangsanya. Aman, saking amannya. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan juga bahwasanya Islam itu kalau kita terapkan di muka bumi Allah ini akan memunculkan keamanan yang luar biasa. Ya, keamanan yang luar biasa. Wa fiha bayanul fadilatus sabr wa dhammul isti'jal. Hadis ini juga bisa kita ambil faedahnya, yaitu bagaimana penjelasan tentang keutamaan bersabar. Ya, keutamaan bersabar dan celaan terhadap orang yang suka tergesa-gesa. Demikian ikhwah. Rasulullah pernah mengatakan al-ijlatu minasyaiton. Ya. Bergesa-gesa itu merupakan sifat setan, itu dari setan. Sementara kita sebagai seorang muslim, ya, segala sesuatunya kita harus pikirkan matang-matang baru kita bergerak. Sampai syariat kita memberikan syariat istikharah, kan? Ada salat istikharah. Ketika kita memilih, kemudian kita salat istikharah 2 rakaat, kemudian bismillah, tawakal, bergerak. Demikian. Tidak tergopoh-gopoh. Tidak tergesa-gesa, ya. Tidak serabutan gerusah-gerusuh, tidak ikhwah. Tapi dengan tenang dipikirkan
mafsadah, manfaat dan mudaratnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi seorang ya harus tahan dirinya, bersabar. Bersabar. Sampai dia punya keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Ketika seorang suami istri, ya sepasang suami istri mereka bertengkar, janganlah seorang suami itu langsung buat keputusan dia harus menjatuhkan talak terhadap istrinya. Ini tergesa-gesa. Ya. Dan seorang istri pun tidak boleh langsung ketika ada satu masalah dalam rumah tangganya lantas dia minta cerai dari suaminya. Ini tergesa-gesa. Coba difikirkan dulu, ditimbang-timbang baik buruknya, apalagi ketika mereka punya anak. Ini semua ikhwah perlu pertimbangan dan perlu ta'anni. Perlu tenang dalam menyelesaikan permasalahan. Karena umumnya jika seorang menetapkan keputusan dengan tergesa-gesa, ya, dengan gerusah-gerusuh, umumnya keputusan itu akan membawa penyesalan pada dirinya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jangan tergesa-gesa, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, pikirkan matang-matang, kemudian sudah matang pikiran, udah tawakal Allah. Karena bagaimanapun bisa saja hasil keputusan kita itu salah. Tapi intinya kita sudah matang. Kita sudah timbang-timbang, ya udah. Menurut pemikiran kita inilah keputusan yang baik. Udah, salat istikharah, kemudian bismillah, berangkat. Bismillah, maju. Demikian ikhwah. Jika ternyata gagal, berarti memang gagal itulah yang terbaik untuk kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, karena memang sudah kita pikirkan matang-matang. Tapi kalau kita gerusah-gerusuh, kita tergopoh-gopoh menyelesaikan permasalahan, sementara sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara A, tapi kita karena tergesa-gesa kita ambil cara B, kurang matang kita buat keputusan. Akhirnya salah. Kan kita bisa muncul penyesalan pada diri kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan penyesalan itu biasanya datangnya di akhir, bukan di awal. Demikian. Makanya di sini Rasulullah SAW mengajak para sahabat, mengajak Khabbab, sabar, ya, sabar. Ala inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat, tapi kita butuh kesabaran. Bukankah Allah katakan innallaha ma'as sabirin? Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Demikian ikhwah. Memang sabar itu tidak bisa menghentikan permasalahan. Tapi dengan sabar seorang bisa menghadapi berbagai macam permasalahan. Bagaikan hujan ikhwah. Hujan ya, bagaikan payung. Payung tidak akan bisa menghentikan hujan. Tapi dengan payung orang bisa berjalan di tengah-tengah hujan. Itulah ikhwah. Oleh karena itu, ya, sabar merupakan satu karakter yang memang sangat kita butuhkan ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. Manusia itu kami ciptakan dalam keadaan susah. Di dunia ini susah. Di dunia ini banyak masalah. Makanya semua permasalahan harus dihadapi dengan kesabaran. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan al-imanu, iman itu nisfuha syukur wa nisfuha sabar. Iman itu setengahnya syukur, setengahnya lagi sabar. Demikian. Mereka yang punya syukur dan sabar, insya Allah banyak masalah yang bisa mereka selesaikan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib. Wal qasasu fi sunnati katsiratun. Adapun kisah-kisah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu banyak sekali. Walaula italatu lasuktu ba'dun minha. Seandainya tidak memperpanjang, tidak membuat panjang pembahasan ini, niscaya aku cantumkan kisah-kisah yang ada dalam sunnah Rasulullah. Walakin aktafi bi isyaratin ilaiha, tapi cukuplah aku memberikan isyarat, ya. Faminha qissatus salasati, di antaranya itu kisah 3 orang, yaitu al-a'ma wal abras wal aqra, seorang yang buta dan penyakit sopa,
dan yang penyakit kepala botak. Alladzi atahul malak, yang dia didatangi oleh malaikat. Wa qissatu salatul ladzina laja'u ilal ghari fantabaqat alaihim as-sakhrah. Dan juga kisah 3 orang yang mereka itu berteduh dalam sebuah gua, tapi akhirnya gua tersebut tertutup dengan batu yang menggelinding di pintu gua sehingga mereka nggak bisa keluar. Wa qissatu nabiyillahi Musa alaihissalam mal Khidir, dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir wa ghairuha katsiratun, dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Demikian ikhwah. Jadi di sini penulis memberikan isyarat. Ya, seperti kisah 3 orang ini ikhwah. Ini banyak sekali faedah-faedahnya. Banyak sekali faedah-faedah. 3 orang yang dimaksud yaitu 3 orang yang punya penyakit. Yang satu sakitnya yaitu al-a'ma, buta. Yang satu sakitnya abros. Abros ini ikhwah, itu kalau ada orang penyakit abros tuh kulitnya putih-putih. Putih di sini, putih di sini, sini putih begitu. Abros seperti sopak. Satu lagi sakitnya akra. Al-aqra yaitu orang yang palanya botak, tak tumbuh rambutnya, gugur rambutnya. Ya. Ketika 3 orang ini didatangi oleh malaikat. Pertama malaikat mendatangi al-a'ma. Ya, al-a'ma. Orang yang buta ini didatangi oleh malaikat, dan malaikat pun bertanya, apakah yang paling engkau sukai dalam dunia ini? Apa yang engkau minta? Si a'ma mengatakan, si buta mengatakan, aku tidak minta apa-apa kecuali aku hanya ingin, aku mohon agar mataku, aku dapat diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya, karena itu pernyataannya kepada malaikat, akhirnya Allah berikan dia penglihatan. Setelah sudah lama dia buta, akhirnya Allah beri dia penglihatan, nikmat yang luar biasa ikhwah. Dia bisa melihat keindahan alam. Demikian. Dia tidak lagi bertopang dengan orang-orang. Kemudian malaikat bertanya, apalah harta yang paling engkau sukai? Ya. Apalah harta yang paling engkau sukai? Kata si buta ini, yang paling saya sukai adalah kambing. Maka malaikat tadi pun memberi seekor kambing yang hamil. Kemudian malaikat mendatangi si al-abros. Al-abros ini yang terkena penyakit sopa, dan dia kembali bertanya, apa kira-kira yang engkau inginkan? Si yang kena penyakit sopa ini berkata, aku mohon kepada Allah agar kulitku dibaguskan, menghilangkan sakitku ini, sehingga kulitku menjadi bagus, mulus, tidak lagi putih-putihnya terkena penyakit sopa. Jadi sekarang kan juga ada beberapa orang ya, kita lihat wajahnya sini putih, sementara di sini agak hitam gitu. Jadi belang-belang begitu. Dia minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kulit yang bagus. Akhirnya malaikat ya berdoa kepada Allah dan sembuhlah dia. Pada saat itu juga kulitnya menjadi bagus dan hilang semua penyakit sopanya. Kemudian malaikat bertanya lagi, apalah kira-kira harta yang paling engkau sukai, yang engkau inginkan? Dia katakan, saya suka dengan unta. Akhirnya malaikat memberi dia unta, seekor unta yang sedang hamil. Demikian. Kemudian malaikat datang juga kepada si Aqra, orang yang botak, tak tumbuh rambut. Malaikat bertanya, apa yang engkau sukai? Saya suka mohon agar rambut saya ditumbuhkan. Akhirnya Allah beri dia rambut dan tumbuhlah rambut di kepala dengan rambut yang sangat bagus, tebal, hitam. Kemudian dia ditanya, apa kira-kira harta yang paling kau sukai? Dia katakan dia suka dengan sapi. Akhirnya dia pun diberikan sapi oleh Allah. Dah selesai, ditinggallah oleh malaikat. Ya. Si botak tadi ya, akhirnya dia berternak sapi yang hamil diternakkan sehingga banyak sapinya. Si yang kena penyakit sopak tadi itu, dia tadi diberi unta,
unta yang hamil, akhirnya untanya berkembang sangat banyak. Demikian juga si a'ma tadi, si buta, yang dia diberi seekor kambing yang hamil, akhirnya kambingnya pun berkembang biak dengan sangat pesat. Hingga suatu hari malaikat tadi datang kepada si yang tadi kena penyakit sopak, di mana untanya sudah banyak. Malaikat ini datang berupa nyamar sebagai orang yang miskin, minta pertolongan, ya, minta ditolong. Bahwasanya dia seorang musafir, sementara perbekalan habis, dia minta pertolongan ke orang yang tadinya kena penyakit sopak ini, sudah jadi kaya raya. Kemudian ikhwah, ternyata si orang yang kena sopak tadi ini, yang sudah sembuh tadi ini, dia pelit orangnya, tidak mau membantu. Ya, dia pelit orangnya, tidak mau membantu. Dia katakan, aku nggak bisa membantu karena banyak sekali tanggunganku. Wal huququ katsir, katanya, katsira, banyak sekali hak-hak yang harus ku berikan. Jadi saya nggak bisa bantu. Kemudian si malaikat yang menyamar menjadi seorang yang fakir tadi berkata, loh kamu kan tadinya kan yang kena penyakit sopak itu kan? Kata si laki-laki, enggak pernah aku penyakit sopak. Kemudian ini kan unta-unta yang dulu pernah dikasih kan? Kata, enggak, ini unta ini aku warisi dari nenek moyangku. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Akhirnya malaikat berdoa, ya Allah, seandainya dia bohong, kembalikan lagi kondisinya seperti semula. Akhirnya bagaimana ikhwah? Akhirnya kembali lagi si orang penyakit sopak yang sudah sembuh tadi kembali terkena sopak, dan akhirnya unta-untanya pun habis. Kemudian malaikat datang kepada yang botak tadi itu, yang sekarang rambutnya sudah tumbuh bagus. Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang musafir, tolonglah saya, perbekalan saya habis. Tapi apa kata si mantan botak ini? Dia katakan, aduh saya nggak bisa membantu, hutang saya banyak. Demikian, banyaklah alasannya. Ternyata dia juga pelit seperti si sopak tadi itu. Kemudian malaikat ini berkata, yang nyamar jadi orang miskin, loh kamu kan dulu yang botak itu kan? Dia katakan, enggak, saya enggak pernah sakit botak-botak begitu. Ini rambut memang keturunan saya, keturunan orang yang bagus-bagus rambutnya. Kemudian, loh ini kan sapi ini kan dulu pernah dikasih orang kan? Demikian ikhwah, enggak, ini warisan dari nenek-nenekku. Lantas si malaikat yang menyamar menjadi seorang miskin tadi itu berdoa, ya Allah, seandainya dia bohong, maka miskinkan dia lagi, kemudian kembalikan penyakitnya. Maka kembalilah orang yang tadi itu sudah tumbuh rambutnya dengan bagus, kembali botak dan habis harta bendanya. Kemudian dia datang kepada si miskin. Malaikat yang berupa menjelma menjadi orang miskin ini, menyamar menjadi orang miskin ini mendatangi si buta, si a'ma yang tadinya buta. Dia minta tolong, perbekalan saya sudah habis, minta tolong. Apa kata si yang buta yang sudah bisa melihat tadi? Oh, saya tadinya tak punya apa-apa. Kemudian Allah beri itu banyak kambing-kambing. Silakan kamu mau berapa, silakan terserah kamu. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya aku enggak punya apa-apa. Silakan kamu ambil berapa yang kamu mau. Silakan. Demikian. Ternyata si yang a'ma ini berbeda karakternya dengan si abros dan si akra tadi, si yang kena penyakit sopak dan yang botak tadi itu, ikhwah. Demikian. Cambatunnya beda dengan dua orang teman sebelumnya. Dia katakan, silakan, Bapak butuh berapa ekor sebagai bekal untuk perjalanan, silakan ambil. Karena saya juga tadinya nggak punya apa-apanya, Allah semua yang beri. Demikian. Ya, akhirnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, malaikat pun mendoakan dia. Mendoakan si a'ma tadi itu, dia tetap menjadi seorang yang kaya raya, peternak yang ulung, ternak kambingnya menjadi semakin banyak, dan dia sudah bisa melihat karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar bersyukur, dia pun membantu orang-orang yang fakir karena dia tahu dia dulu juga fakir. Demikian ikhwah. Sementara dua orang temannya sebelumnya, yaitu yang si sopak dan yang si botak tadi itu,
kembali sebagaimana sedia kala. Inilah kisah ikhwah rahimallahu iyyakum yang seharusnya ini bukan hanya sekedar kisah nyata terdahulu orang dahulu, tapi di balik ini banyak sekali hikmah ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Atau kisah 3 orang yang masuk gua. Di saat itu 3 orang ini, ya 3 orang yang sedang berjalan, tiba-tiba mau turun hujan, mereka pun akhirnya berlindung masuk ke dalam gua. Di saat itulah jatuh batu dan akhirnya menutup pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua. Hingga salah seorang mereka, ya, ketika mereka buka dengan tenaga mereka ternyata tak bergeser. Salah seorang mereka mengatakan, berdoalah kepada Allah dan sebutkan ada amalan istimewa yang kalian lakukan dengan tulus. Sebutkan itu. Dan mohon kepada Allah agar digeserkan pintu gua. Yang satu mengatakan, dia pun mengangkat tangannya, ya Allah sungguhnya saya punya pegawai. Di mana setelah dia bekerja, ternyata dia tidak mengambil upahnya yang hanya beberapa jemput, hanya beberapa genggam beras. Tapi kemudian gaji dia itu akhirnya aku putar, aku dagangkan, aku olah sehingga menjadi seekor sapi. Dalam riwayat yang lain, satu lomba itu ada binatang-binatang itu dari hewan-hewan ternak itu dari hasil gaji si pegawai yang tak diambil. Tak lama kemudian dia pun datang. Dia minta kepada tuannya, masih ingat dengan saya yang belum ambil gaji. Kemudian kata si majikannya, iya saya minta gaji saya yang dulu belum sempat saya ambil. Kata si majikan, itu semua punyamu yang di lembah itu semua kamu. Kata si laki-laki ini, pegawai ini, si mantan pegawainya, Anda jangan mengolok-olok saya. Gaji saya nggak banyak seperti itu, sedikit. Kemudian diceritakanlah oleh si majikan bahwasanya dia telah memutar gajinya itu sehingga menjadi banyak ternak seperti itu, atau menjadi seharga seekor sapi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si mantan pegawainya? Dibawanya semua ternak itu, ya, dibawanya semua tanpa meninggalkan sedikit pun. Kan kalau kita kan biasanya, udahlah saya terima kasih banyak, kan begitu biasanya, terima kasih banyak. Saya hanya ambil setengahnya saja, setengahnya untuk Bapak, terima kasih sebagai tanda terima kasih saya, kan begitu biasanya. Adabnya kan begitu. Tapi ini enggak, diambilnya semua tanpa tersisa sedikit pun. Apa kata laki-laki ini, si majikan ini? Ya Allah, apabila itu aku lakukan tulus karenamu ya Allah, bukakan pintu gua. Terbuka pintu gua, tergeser dengan sendirinya. Demikian ikhwah, digeserkan Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya mereka belum bisa keluar. Yang satu pun mengangkat tangannya, ya Allah sungguhnya saya memiliki kedua orang tua yang apabila saya pulang bekerja, yang pertama saya lakukan adalah saya memerah susu dan saya berikan pertama sekali kepada orang tua saya sebelum keluarga saya. Ya Allah, ketika saya terlambat pulang, saya merah susu, ternyata ibu saya atau ke orang tua saya sudah tertidur. Akhirnya susu tersebut tetap ada di tangan saya dan saya tunggu sampai orang tua saya ini terbangun dari tidurnya, dan saya tidak mau mengganggu tidurnya. Sementara anak saya sudah rengek-rengek minta susu itu, tapi aku berikan karena ini harus orang tua saya dulu yang minumnya. Hingga akhirnya tiba-tiba terbangun orang tuanya, ya, sementara susu masih terus dipegangnya. Menunjukkan ketulusan seorang anak kepada orang tuanya, bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ya Allah, apabila ini tulus aku lakukan karenamu ya Allah, geserkan pintu gua. Tergeser pintu gua, tapi masih tetap belum bergeser. Yang ketiga, ya Allah sungguhnya aku punya sepupu seorang wanita yang sangat kucintai sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Suatu hari aku memintanya supaya dia menyerahkan dirinya kepadaku. Dia tidak mau, dia tidak mau. Hingga akhirnya dia butuh bantuan 100 dinar. Aku katakan boleh, tapi aku akan menikmati tubuhmu dulu. Gimana? Begitu kan? Akhirnya karena dia perlu, udah sepakat. Aku berilah dia 100 dinar. Ketika aku sudah berada di atas kedua paha
si perempuan ini, sepupuku ini, dia berkata, ittaqillah la tafuddal khatam illa bihaqqihi. Takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu lakukan itu ya kecuali dengan yang sudah halal. Mendengar kata-kata ittaqillah, aku pun terperanjat dan aku pun sadar, dan akhirnya aku suruh dia pergi bersama dengan 100 dinar tadi itu yang aku minta. Ya Allah, apabila ini aku lakukan tulus karenamu, aku tinggalkan wanita itu dikarenakan memang takut karenamu, bukan karena yang lain-lain, maka geserkan pintu gua. Bergeserlah pintu gua, dan kali ini sudah bisa untuk dilewati oleh mereka bertiga. Begitu, ini kisah yang luar biasa. Ya, kisah yang luar biasa. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir ini juga lebih luar biasa lagi, ikhwan, di mana Allah sebutkan secara rinci di dalam surat Al-Kahfi. Ya, dalam surat Al-Kahfi. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, di mana Nabi Khidir, Nabi Musa ingin ikut dengan mengikuti Nabi Khidir. Kemudian syaratnya Musa jangan canak-canak sampai nanti hatta uhditsalaka minhu dzikra, sampai aku yang menceritakan kepadamu apa alasannya. Kemudian Nabi Khidir naik kapal, kemudian setelah diberi tompangan sampai ke tujuan, malah Nabi Khidir merusak kapalnya. Heranlah Nabi Musa, ini sudah dikasih tumpangan kok malah merusak kapal. Kata Nabi Khidir, jangan tanya, kamu sudah melanggar. Ketemu dengan seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa heran, ini anak masih kecil kenapa dibunuh, apa salah dia? Kenapa kamu bunuh? Nabi Khidir mengingatkan lagi, ingat janji, jangan tanya. Demikian ikhwah. Kemudian mereka berdua masuk satu kampung, kemudian mereka lihat ada rumah yang mau roboh, kemudian Nabi Khidir berinisiatif untuk memperbaiki rumah tersebut. Ya, kata Nabi Musa, kenapa Anda tidak mau minta upah? Tadi kita biasanya kita masuk ke dalam suatu kampung, biasanya kita dapat hak kita, yaitu kita dijamu. Tapi kali ini penduduk desa ini nggak ada satupun orang yang mau menjamu kita, bahkan tidak memberi kita minum. Ya sudah, minta upah saja, karena kita sudah berjasa mendirikan kembali rumah yang mau roboh. Kata Nabi Khidir, qala hadza firaqu baini wa bainik, saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' ali sabra. Musa, sudah sampai di sini kita berpisah, ya. Sampai di sini kita berpisah, aku akan ceritakan kepadamu tentang kenapa sampan setelah diberi tumpangan malah dirusak, kenapa Nabi Khidir membunuh seorang anak masih kecil yang sepertinya dia tidak ada dosa, belum ada dosa, mengapa juga dia menegakkan kembali, merenovasi kembali rumah yang mau rubuh. Kemudian Nabi Khidir menceritakan alasannya. Demikian ikhwah rahimanallah. Dan ini kisah-kisah yang luar biasa, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang bisa kita ceritakan kepada kaum muslimin, di mana dari kisah-kisah itu bisa kita ambil istinbat hukum. Makanya ikhwah, kita lihat ya para ulama kita, baik kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun kisah-kisah yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, para ulama itu mengambil hukum-hukum yang masya Allah luar biasa. Ya. Mengambil faedah-faedah yang bisa istimbat dia ambil dari hadis ataupun dari kisah tersebut. Istimbat hukum, masya Allah. Demikian ikhwah, ya banyak sekali faedahnya. Oleh karena itu ketika kita mengajarkan murid kita dengan menceritakan kisah seperti ini, ikhwah, itu bisa lebih nancep dalam hatinya. Dan biasanya kalau orang dengar kisah dan dia tekun, itu biasanya susah untuk lupa. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa 'alal muallim alla yakuna hamhu sardul qasas faqat. Seorang guru janganlah target dia hanya sekedar menceritakan kisah, jangan. Bal alaihi biyanul mawadhi'il ibar minha. Hendaklah target dia juga yaitu hendak menjelaskan apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Wa biyanul fawaidil mustambati min qil qisati, dan penjelasan tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Wa biyanul ahkamil waridati fiha in kana fil ahkam, dan menjelaskan tentang hukum-hukum jika memang di sana ada hukum-hukum fikih dan seterusnya. Demikian. Al-khulasatu, kesimpulan. Al-qasasu tu'allifuhan nufus. Kisah-kisah ini biasanya lebih akrab di jiwa seseorang. Ya. Orang suka mendengar kisah-kisah. Walahat ta'dzirun ajibun fi jadbil intibahi sami'i wa hifzil ahdazil qissati bi sur'ah. Dan kisah-kisah ini biasanya
lebih kuat pengaruhnya dan lebih kuat menarik perhatian seseorang, sehingga seorang yang mendengar kisah ini bisa mudah menghafalnya dengan mudah. Bisa menghafal dengan mudah. Itu yang pertama. Al-qissatu lam tudu' litasliyatil hardatil faqat. Tidaklah kisah ini diceritakan Allah dalam baik Al-Quran maupun kisah yang disebut Rasul dalam hadis-hadis beliau, tidak hanya untuk hiburan saja, tapi juga ikhwah bal li'tibari wa ti'adhi wa ta'allumi, bahkan untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil nasihat dari sana, dan untuk pengajaran terhadap murid-murid, bahan ajaran. Kemudian al-qasasu laha atharuha al-balighu fit ta'thir ala sulukiyatit tullab. Kisah-kisah yang kita ceritakan itu pengaruhnya sangat kuat pada terhadap memperbaiki akhlak para murid. Khususan idza kanatil qissatu waqi'iyyatu wa tu'aliju qadayal hammah. Terutama kalau kisah tersebut kebetulan sama dengan masalah yang sedang terjadi. Ya. Ada satu kisah diambil Al-Quran maupun dalam hadis, tapi dia persis mirip dengan kisah yang mungkin masalah yang sedang terjadi. Mungkin si murid seorang yang ada masalah dengan orang tuanya misalnya. Ya. Muridnya orangnya soleh, masya Allah, tapi orang tuanya nggak setuju dia menjadi orang soleh. Mana tahu kan? Ya ada juga sih seperti ini, ikhwah. Ya. Orang tuanya inginnya udahlah kamu foya-foya saja, untuk nggak usah jadi soleh-soleh kali, nggak usah kamu asik bolak-balik masjid misalnya. Ya ada walaupun memang umumnya orang tua tuh ingin agar anak yang soleh, tapi ada juga orang-orang tua yang agak kurang waras seperti ini, ikhwah. Kita ceritakan kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama ayahnya. Demikian. Nabi Ibrahim datang membawa wahyu dan nasihati ayahnya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Kata Nabi Ibrahim, wahai ayahanda, aku telah dapat ilmu, ikutilah aku akan tunjukkan kamu jalan yang lurus. Demikian. Tapi ayahnya kan tidak mau terima. Hingga ayahnya memberikan Ibrahim dua pilihan. Kamu hentikan dakwahmu atau silakan kamu angkat kaki dari sini. Begitu diperlakukan ayah seperti itu. Nah, kisah ini kan bisa cocok dengan masalah yang terjadi pada seorang murid. Dengan adanya kisah ini bisa dijadikan sebagai pelajaran. Hendaklah si murid banyak bersabar menghadapi orang tua seperti ini. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia harus pergi, ya, meninggalkan kampung halamannya karena diusir oleh ayahnya dan seterusnya. Kita lihat, ya, pengaruh doanya Nabi Ibrahim, bagaimana Allah memberikan taufik kepada Nabi Ibrahim, anak-anaknya umumnya anak cucu keturunannya umumnya menjadi nabi dan rasul, insyaallah. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang disepakati diakui oleh tiga agama. Orang Yahudi, Nasrani, dan Islam. Semua mereka menyanjung Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian al-qissatu wasilatun qawiyatun lita'limi fayajibu al-i'tina'u biha. Menceritakan kisah ini itu merupakan wasilah, ya. Wasilatun qawiyatun sebagai sarana perantara yang sangat kuat untuk memberikan pengajaran kepada murid-murid, maka hendaklah seorang guru itu menaruh perhatian dengan metode seperti ini. Wa i'ta'uha qadran kabiran minal ihtimam, dan lebih fokus, lebih ihtimam, lebih perhatian dengan cara seperti ini. Hanya saja tentunya si guru harus punya banyak perbekalan, ya. Kalau dia jarang baca kisah-kisah, ya gimana mungkin dia bisa memberikan pengalaman ataupun bisa menceritakan kisah-kisah, ya, terhadap muridnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Ya. Tapi para pemirsa, itu saja, ya, metode pengajaran yang telah kita bahas. Yang keenam yaitu metode pengajaran dengan cara menceritakan kisah baik kisah orang terdahulu
maupun kisah orang yang akan datang, ataupun mungkin juga termasuk kisah diri kita yang bisa kita ceritakan kepada murid kita sebagai pengalaman. Mungkin ketika kita dahulu belajar apa tantangan-tantangan kita, ya itu bisa jadi pelajaran bagi murid-murid. Atau kita pernah mendengar ada seorang yang mendapatkan tantangan ketika dia belajar, demikian. Atau dia ketika belajar dahulu dia dibully oleh teman-temannya karena dia kurang pintar, tapi ternyata Allah beri dia taufik dan akhirnya dia menjadi orang yang cerdas, ya, karena dengan keturunan dia Allah beri dia taufik dia cerdas, ya. Kemudian juga ada sebuah kisah di mana seorang murid di salah satu dari universitas Madinah, ya, Universitas Islam Madinah, dia di kelas tidak pintar, ikhwah, ya, nggak banyak bicara juga. Teman-temannya membulinya atau menganggap remeh, tapi dosen pada waktu itu menyatakan pada dia, jangan dilakukan seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana nanti ketika dia pulang ke negerinya. Ternyata ikhwah, ketika dia pulang ke negerinya, walaupun dia dianggap bukan siapa-siapa di kelas, tapi ketika dia pulang ke negaranya, dia menjadi orang yang diperhitungkan di negaranya. Banyak orang-orang yang masuk Islam dengan dakwah dia. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita berdakwah, bukan di sini kepandaian seorang dalam memberikan wejangan, bukan kepandaian dalam seorang yang berorasi, tidak ikhwah. Ketulusan adalah satu hal yang pertama. Ketulusan. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila sudah mencintai seseorang, Allah akan mengatakan kepada Jibril, "Jibril, aku cinta dengan si fulan ini, maka kamu harus mencintai dia." Lantas Jibril memanggil penduduk langit, "Hei penduduk langit, sungguhnya Allah mencintai orang ini, maka kalian semua harus mencintai dia." Maka semua penduduk langit mencintai orang tersebut. Sehingga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, akhirnya orang ini pun diterima di penduduk bumi. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Terkadang kita lihat ada seorang itu ketika dia berceramah sederhana isinya, ya, tidak berat sekali, sederhana. Mungkin sesuatu yang isinya itu sudah biasa kita dengar. Tapi orang-orang bisa takjub dengan kajian dia. Bisa diterima, mudah difahami. Demikian ikhwan, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humud na'am. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Lebih baik ketimbang unta merah. Bayangkan ikhwah, Allah memberi hidayah kepada seseorang tapi melalui kita. Karena kita nggak bisa beri hidayah, Allah yang beri hidayah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, oleh karena itu, ya, dengan perantara kisah-kisah ini kita bisa menggunakan metode ini untuk memberikan pelajaran kepada murid-murid kita. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.